Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel Cinta untuk Bisa part 5. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 5. Hati yang patah. Surprise! Pekik Mas Dirga sembari melengkungkan bibir ke atas, menampilkan senyum terindah yang mampu menggetarkan hati. Jiwa yang beku kini terasa hangat. Entah rasa apa yang bersarang di hati ini. Yang pasti ada rasa nyaman tersendiri ketika bersamanya. Sementara suaranya yang cukup heboh menimbulkan tatapan penuh selidik dari penghuni perpustakaan yang sedari tadi mencuri-curi pandang ke arah pria berwajah ala artis Korea itu. Hidung mancung, kulit putih bersih, mata sipit dengan kacamata berbingkai penuh sebagai penambah ketampanannya. Tangan kiriku mengayun, mengarahkan jari telunjuk ke bibir untuk memintanya merendahkan suara. Mas Dirga memang sering melakukan hal tak terduga seperti itu. Maksudnya apa? Tanyaku merendahkan volume suara, menatapnya penuh curiga. Sementara lelaki di depanku malah tergagah manis, hingga mata sipitnya hampir tertutup sempurna. Bukannya menjelaskan, dia malah mengulum senyum menggoda. Tangan kirinya menopang dagu sembari menatapku tanpa merasa berdosa. Tanda tanya besar kini semakin berputar-putar di anganku. Ada apa sih, Mas? Tanyaku tak sabaran. Setelah itu tangan kanan Mas Dirga mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Lalu dia menyodorkan sebuah kotak kecil ke atas meja tepat di depanku. Apa ini? Dahiku mengernyit, masih belum paham maksudnya. Mas Dirga memang lelaki yang penuh teka-teki dan paling menyebalkan. Meskipun begitu, bunga di hati ini selalu bermekaran ketika bersamanya. Bukalah. Setelah benar-benar mengamati kotak kecil berbahan beludru yang berwarna hitam itu, akhirnya aku tersadar bahwa Mas Dirga memang hanya menganggapku sebagai adik dan selamanya akan seperti itu. Sebenarnya penasaran bagaimana wujudnya, tetapi kekecewaan membuatku enggan, bahkan untuk melihatnya sedetik saja. Malah melamun. Mas Dirga mengayunkan telapak tangan kanannya tepat di depan wajahku, menimbulkan denyar aneh di dada yang membuatku salah tingkah. Aku cuma mau minta saran. Bagus nggak kira-kira? Aku takut pilihanku mengecewakan. Kamu benar. Sebaiknya aku segera menikah. Air mukanya berubah serius, membuatku semakin tak nyaman. Kenapa malah tanya ke Visa? Tanyakan saja sama calon Mas Dirga. Tolakku menutupi rasa gugup dan kecewa. Minta saran sama adik sendiri memangnya salah? Tanyanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Enggak salah. Selera Visa selama ini kan jelek di mata Mas Dirga. Tanpa sadar suaraku sedikit meninggi. Laki-laki menimbulkan lirikan tajam orang-orang yang berada di sekitar. Gitu aja ngambek. Kamu tambah jelek kalau ngambek gitu. Biarin jelek. Bisa mau pergi dulu, Mas. Sebaiknya Mas Dirga pulang saja. Bisa ada kelas soalnya. Tak tahan dengan rasa sesak yang membelenggu dada.
Akhirnya aku memilih bangkit dan meninggalkannya. Dasar nggak peka. Entah mengapa relung hati yang paling dalam merasa tak rela jika Mas Dirga akan segera meniti hidup bersama wanita lain. Timbul penasaran, siapa wanita paling beruntung itu? Rasanya diri ini benar-benar kecewa. Langkahku terayun pelan di saat puluhan pasang mata seolah tertuju padaku. Tatapan mahasiswa yang berada di koridor kampus benar-benar terasa mengulitiku. Apanya yang salah? Menurutku, gamis dan khimar yang kupakai tak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Hanya saja, mungkin ketampananku terlalu sayang untuk mereka lewatkan. Lagi-lagi suara Mas Dirga membuatku tercengang. Seketika aku menoleh, menatap, dan mencibir pria yang terlampau narsis itu. Rupanya sedari tadi dia mengikutiku. Benar-benar membuatku takjub. Bukannya kamu pernah bilang, kalau hari Sabtu hanya kuliah setengah hari saja. Kenapa harus bohong? Dengan berjalan santai dan melenggang di depan, serta memasukkan kedua telapak tangan ke dalam saku celananya, jujur membuat penampilannya semakin mempesona. Pantas saja, seluruh mahasiswa yang melihatnya begitu terpana. Sok tahu banget. Sudahlah, gak usah banyak bohong. Sekarang ikut aku. Mau kemana? Dengan guntai aku mengekornya. Mas Dirga rupanya mengajakku menuju tempat di mana mobilnya terparkir. Masuklah. Pintanya setelah memencet tombol remote pada gantungan kunci mobilnya. Memangnya mau kemana sih, Mas? Awas jangan sampai macam-macam. Ntar ku bilangin sama Mama. Dari tadi curiga terus. Masuk dulu. Ntar juga akan tahu arah tujuannya. Pintanya yang bersiap masuk, lalu tenggelam di balik kemudi. Dengan ragu, akhirnya kutarik gagang pintu pada bagian kursi penumpang di sampingnya. Dalam keadaan setengah terbuka, ekor mataku menangkap sepasang mata dengan sorot tajam penuh selidik. Tanpa kusadari sebelumnya, ternyata mobil Pak Dava terparkir di seberang tak jauh dari mobil yang akan kutumpangi ini. Dengan berselimut kabut yang bernama salah, tubuhku mematung. Ingin rasanya menghambur ke arahnya untuk meminta izin dan memberi penjelasan. Tetapi sebelum semua itu terjadi, pria halalku itu masuk mobil, memutar balikan kendaraannya, dan melaju dengan cepat. Seolah tak peduli dengan kepergianku mau kemana, untuk apa, dan dengan siapa. Ada apa? Suara Mas Dirga seketika mengembalikan angan yang sempat melayang. Ingin ku tak acuh kepada suami yang tak menganggapku istri itu. Tetapi relung hati terdalam kembali mengingatkan. Seharusnya, apapun yang dia lakukan, tak sepantasnya membalasnya dengan hal serupa. Berselimutkan kecamuk rasa yang tak menentu. Akhirnya aku luluh. Masuk, mengembaskan diri dengan nyaman, dan menutup pintu. Dalam keheningan, mobil merambat pelan menyusuri parkiran, hingga melalui jalan raya, entah kemana tujuannya. Setelah berpuluh-puluh menit menyusuri jalanan yang lumayan padat di bawah terik matahari, akhirnya Mas Dirga membelokkan mobil menuju parkiran butik Rianti Galeri, yaitu butik yang dikelola Papa dan Mama. Butik ini begitu terkenal luas di seluruh Indonesia karena memproduksi dan menjual busana muslim syar'i keluarga dengan berbagai jenis model dan berbahan kualitas tinggi yang menjadi ciri khasnya.
Sasaran penjualannya memang untuk kaum menengah ke atas. Tak jarang para keluarga artis pun berbelanja di butik ini. Sebenarnya, Mas Dirga diminta papa untuk melanjutkan bisnis keluarga yang telah maju pesat, hingga memiliki lebih dari 15 butik di seluruh Indonesia. Namun, minat Mas Dirga bukan ke sana. Dia lebih memilih untuk menjadi dokter spesialis penyakit dalam sesuai cita-citanya. Untuk menepis rasa kecewa, akhirnya mama memintaku untuk mengambil jurusan kuliah manajemen bisnis. Wanita berparas awet muda itu begitu tulus berharap supaya aku memiliki ilmu dan kemampuan untuk mengembangkan serta memajukan usaha mereka yang berpuluh tahun digeluti. Meskipun awalnya aku tak berminat dengan jurusan itu, tetapi untuk kebaikan semua, akhirnya aku terima dengan lapang dada. Setelah keluar dari pintu mobil, aku bergegas menerobos pintu butik, melalaikan Mas Dirga yang masih tertinggal di belakang dan mengabaikan kondisi butik yang begitu ramai. Rasa rindu yang menggebu menuntunku untuk segera mencari keberadaan di mana orang yang paling aku sayangi itu berada. Setelah menemukan posisi mama yang sedang melihat-lihat koleksi, tanpa berpikir panjang aku menghampur memeluknya. Mama sempat tampak tercengang, tetapi sesaat kemudian membalas pelukanku dengan erat. Diri ini tak mengindahkan tatapan dari para pengunjung butik. Rasa ini begitu menggebu. Hangat pelukannya terasa mencairkan jiwa yang beku. Kenapa anak mama susah sekali dihubungi? Sudah lupa sama mamamu ini? Aku menggeleng, tak bisa menjawabnya dengan kata-kata. Tangisku pecah. Air mata pun tumpah. Sudah, jangan cengeng. Ayo ikut mama. Setelah tangisku mereda, mama mengajakku ke ruangan yang mempunyai ciri khas beraroma vanila yang lembut. Ruangan kerja yang didesain sesuai dengan seleranya. Sesaat setelah masuk, netraku berserobok dengan seseorang yang tengah duduk di sofa panjang berwarna abu-abu. Membuat tubuh ini kembali terpaku tak berdaya. Mulutku menganga dan pikiran berkecamuk. Tanda tanya besar seperti melayang-layang di atas kepala. Ada perlu apa Pak Dava kesini? Dalam hati bermunculan rasa khawatir dan curiga. Bagaimana jika Pak Dava mengembalikanku kepada mama? Bagaimana jika pria sedingin es itu benar-benar menyerah atas pernikahan yang terasa hambar dan menyiksa batinnya? Dadaku kian bergemuruh. Panas dingin menjalar di seluruh tubuh. Ketakutan semakin menyelimuti. Meskipun begitu, aku hanya bisa pasrah. Biarlah sejarah mencatat bahwa hari ini adalah kedua kalinya hatiku merasakan patah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.